Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak mau sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan, kalian terlebih dahulu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan susunan yang Bapak sudah buat di classroom. Jika kalian sudah memuji Tuhan dan berdoa, barulah kalian melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan dalam video ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak juga mau mengingatkan buat kalian semua, supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirimkan tugas kalian ke Google Classroom, oke? Haleluya. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema ketidaktaatan Yunus. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, yaitu jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah, dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingatkan penduduk Niniwe supaya mereka bertobat dari segala dosa yang telah mereka lakukan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Allah ini adalah bukti bahwa Allah sesungguhnya adalah Allah yang penuh kasih karunia. Hal ini juga membuktikan sesungguhnya Allah adalah Allah yang penuh kasih, di mana sebelum Allah menghukum orang berdosa, Tuhan terlebih dahulu memberikan kesempatan atau waktu supaya orang berdosa itu bertobat. Perintah Allah kepada Yunus untuk memperingatkan penduduk Niniwe adalah bukti bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya Allah membenci dosa, tetapi mengasihi orang yang berdosa. Waktu dan kesempatan yang diberikan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat adalah bentuk kesabaran yang Allah nyatakan kepada manusia berdosa. Kesabaran Allah tidak menjadikan manusia, kesabaran Allah tidak menjadikan manusia berdosa langsung menerima penghukuman, tetapi diberi kesempatan untuk bertobat. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita melihat ketika Allah berfirman dan memerintahkan Yunus untuk pergi memperingatkan penduduk kota Niniwe supaya mereka bertobat dari segala dosa yang telah mereka lakukan, supaya Tuhan tidak menjatuhkan hukuman, tetapi justru Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Yunus membayar biaya perjalanannya, naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yunus berpikir bahwa ia dapat melarikan diri dari Tuhan. Tindakan Yunus ini membuktikan bahwa Yunus tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu kesia-siaan di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang berfirman kepadanya adalah Allah yang Maha Tahu. Artinya Yunus tidak akan dapat melarikan diri dan bersembunyi dari Allah. Dimanapun Yunus pergi, Allah pasti mengetahui akan keberadaan Yunus. Tindakan Yunus ini juga membuktikan bahwa Allah yang memberikan perintah kepada Yunus adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kuasa Allah sanggup menjangkau dimanapun Yunus berada. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yunus sudah ada di dalam kapal, mungkin Yunus berpikir bahwa dia sudah bisa lepas dari tanggung jawab yang diberikan Allah untuk memperingatkan penduduk kota Niniwe dari dosa-dosa mereka. Yunus mungkin berpikir bahwa dia sudah aman, dapat lari dari hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Dan awak kapal menjadi takut. Semua
penumpang yang berada di dalam kapal itu berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk memperingankan beban kapal tersebut. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu datanglah nakoda kapal itu mendapati Yunus dan sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allahmu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Lalu mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi tersebut. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu mereka berkata kepada Yunus, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu? Dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Lalu Yunus menjawab mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Lalu orang-orang di situ menjadi sangat takut dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia telah melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Dan bertanyalah mereka kepada Yunus, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora." Lalu Yunus menjawab mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku, lemparkanlah aku ke dalam laut." Supaya apa? Supaya laut itu menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tetapi orang-orang yang ada di kapal itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendayung, untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, ya, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Dan berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Dan atas penentuan Tuhan, firman Tuhan katakan, maka datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan dikatakan di sana bahwa Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar beberapa hal. Ya, pelajaran pertama yang kita dapat pelajari adalah Tuhan membenci dosa, tetapi mengasihi orang berdosa, sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Allah rindu setiap orang berdosa bertobat dari dosa-dosanya. Kita bersyukur bahwa Allah mengasihi kita, semua orang berdosa, dan Tuhan memberikan jalan dan kesempatan kepada kita untuk bertobat supaya kita tidak menerima penghukuman. Mari pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk bertobat dan hidup dalam kebenaran. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan, kita belajar hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kita tidak dapat bersembunyi dari Tuhan. Ingat ya, kita tidak dapat bersembunyi dari Tuhan, sebab Ia adalah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Apapun yang kita lakukan, termasuk dosa yang kita lakukan, sekalipun orang lain tidak dapat mengetahui dosa yang kita lakukan, tetapi Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia mengetahui apa yang kita lakukan. Jadi mari kita belajar di waktu yang diberikan Tuhan ini untuk hidup di dalam kebenaran yang Allah tunjukkan kepada kita. Amin. Dan pelajaran yang ketiga, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat
Ya, kita tidak dapat melawan kuasa Allah. Jangan pernah kita berpikir bahwa kita bisa melawan Allah, kita bisa memberontak Allah. Ya, kita tidak dapat melawan kuasa Allah, sebab Ia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dimanapun kita berada, kuasa Allah sanggup menjangkau keberadaan kita. Oleh karena itu, janganlah pernah kita memberontak atau melawan kehendak Tuhan, sebab kita tidak akan sanggup menghadapi kuasa Allah yang tak terbatas itu. Haleluya. Pelajaran keempat dari firman Tuhan ini adalah ketidaktaatan kepada firman Tuhan, ketidaktaatan kepada perintah Tuhan menyebabkan seseorang mengalami berbagai-bagai pergumulan atau persoalan di dalam hidupnya. Ketidaktaatan terhadap perintah atau firman Tuhan akan mendatangkan penghukuman dari Allah. Tetapi ketaatan terhadap firman Tuhan akan mendatangkan berkat di dalam hidup kita. Bapak yakin dan percaya bahwa kalian semua rindu hidup kalian semua diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu, belajarlah untuk mentaati kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Baik anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak minta kalian tulis soal ini di buku tulis kalian, dan setelah kalian mengerjakannya, kalian dapat mengirimkannya ke Google Classroom. Oke? Soal nomor 1. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk memperingatkan dosa penduduk kota titik-titik. Haleluya. Ya, tulisannya jangan terlalu kecil ya, supaya waktu Bapak memeriksa tugas-tugas kalian, ya, Bapak bisa memeriksanya dengan mudah. Sekarang soal nomor 2. Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, yaitu pergi ke titik-titik, ya. Tadi Yunusnya ketika mendapat perintah Tuhan untuk pergi menyampaikan berita pertobatan, malah Yunus pergi ke tempat yang lain. Jadi Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, yaitu pergi ke titik-titik. Haleluya. Sekarang soal nomor 3. Yunus ada di dalam perut ikan selama titik-titik. Berapa hari Yunus ada di perut ikan? Ya, Yunus ditelan ikan besar, ya, atas penentuan Tuhan. Sekarang soal nomor 4. Jelaskan apa yang diterima oleh Yunus akibat ketidaktaatannya terhadap perintah Tuhan. Apa yang diterima oleh Yunus? Apa yang dialami oleh Yunus? Ceritakan ya. Oke, sekarang soal nomor 5. Tuhan membenci dosa. Ya, ingat, Tuhan membenci dosa. Tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa dengan cara memberikan kesempatan untuk titik-titik dari dosa-dosanya. Haleluya. Kalian tinggal melengkapi, memasukkan satu kata ya yang tepat di soal nomor 5 ini. Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan mengasihi orang berdosa dengan cara memberikan kesempatan untuk titik-titik dari dosanya. Haleluya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen, ya, di pertemuan yang selanjutnya. Haleluya, haleluya, amin.